Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bisnis plan kami dengan nama WC21, yaitu ekstrak belimbing wuluh sebagai pembersih lantai keramik alami, dengan dosen pengampu Ibu Sade Oktavera dari jurusan Fisika Universitas Andalas. Kelompok 6 beranggotakan Latifah Aulia Rasyada, Khalid Yusuf, Mayula Fariza, Rafiadi Azlan Kurnia, dan Jessica Mahaputri. Bagian pertama, ringkasan eksekutif. Belimbing wuluh bisa membersihkan noda membandel di permukaan bidang kaca atau cermin, lantai marmer, atau keramik. Membersihkan keramik kamar mandi yang bernoda dapat dilakukan dengan cara mudah dan alami. Belimbing wuluh mudah ditemukan di pedesaan dan lingkungan sekitar. Banyak dijual oleh pedagang kecil. Dan dengan membeli buah ini pada pedagang kecil bisa sedikit membantu perekonomian masyarakat. Dan dengan mengolah buah ini bisa memberikan nilai jual yang lebih. Belimbing wuluh dapat dimanfaatkan ekstraknya sebagai pembersih. Belimbing wuluh mengandung asap oksalat yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan noda. Buah ini bisa dijadikan alternatif sebagai pembersih keramik yang ramah lingkungan dan alami. Bagian kedua, analisis industri. Yang kedua yaitu analisis industri, merupakan analisa yang mempelajari keadaan kompetitif dari suatu sektor industri dalam hubungannya dengan yang lain, serta mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi pada suatu sektor industri tertentu. Analisis industri ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama modal kekuatan kompetitif, yang kedua analisis SWOT, dan yang ketiga analisis PESTIL. Yang pertama yaitu modal kekuatan kompetitif, terdiri dari intensitas saingan industri. Faktor yang membuat persaingan menjadi lebih ketat adalah meningkatnya biaya tetap, diferensiasi yang lebih rendah, dan biaya keluar yang tinggi. Yang kedua yaitu ancaman pendatang potensial. Hal ini terjadi antara satu pedagang dengan pedagang yang lainnya apabila ada pedagang baru. Yang ketiga, kekuatan tawar pemasok. Dalam hal ini kami dipengaruhi oleh pemasok belimbing wuluh karena bahan dasar kami memerlukan belimbing wuluh yang banyak. Yang keempat yaitu kekuatan tawar pembeli. Para pembeli akan menuntut diskon, kualitas yang lebih baik, dan harga yang ekonomis. Yang kelima, ancaman produk pengganti. Hal ini terjadi apabila terjadinya kerusakan pada barang yang telah diberi oleh pembeli tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT, terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kelemahan dan kekuatan. Kelemahan dari produk kami ini adalah belum dikenal oleh masyarakat sekitar. Sedangkan kekuatan yang dimiliki yaitu produk kami ini terbuat dari bahan yang alami, sehingga pembeli merasa aman akan menggunakan produk kami ini. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Ancaman yang kami miliki yaitu persaingan dengan pedagang lain karena kami baru memulai usaha kami ini. Kemudian adapun peluang yang dimiliki yaitu karena produk kami ini baru, maka pembeli akan merasa tertarik dan menjadi penasaran akan produk yang kami jual. Yang ketiga yaitu analisis PESTIL, terdiri dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu company description atau gambaran perusahaan. Pada gambaran perusahaan kali ini, kita akan membahas yang pertama yaitu ada deskripsi perusahaan, yang kedua sejarah perusahaan, yang ketiga visi, misi, dan tujuan perusahaan, yang keempat ada jenis produk yang akan ditawarkan, yang kelima status hukum dan kepemilikan, yang keenam kayak partnership. Pertama yaitu deskripsi perusahaan. Belimbing wuluh merupakan tanaman yang dapat tumbuh di mana saja, termasuk di perkarangan rumah. Buah ini biasanya dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga sebagai penyedap makanan. Belimbing wuluh mempunyai banyak manfaat antara lain untuk mengobati batuk, menurunkan tekanan darah tinggi, membersihkan logam-logam, keramik, kaca, dan lain-lain karena senyawa-senyawa yang dikandungnya. Dengan demikian, kami membuat suatu alternatif belimbing wuluh sebagai pembersih noda pada keramik untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat bahan kimia. Agar nantinya konsumen tertarik dengan produk kita dapat membuat desain kemasan lebih menarik serta memberikan berbagai jenis aroma pada belimbing wuluh dengan menggunakan bahan alami juga. Sehingga pada produk kali ini kita sangat memanfaatkan sumber daya alam. Kedua, sejarah perusahaan. Karena saat ini beberapa bangunan sudah banyak menggunakan keramik dan belimbing wuluh dengan kandungan asam oksalat yang merupakan asam organik yang relatif kuat dibandingkan dengan asam asetat dapat membersihkan noda di keramik. Dari sini muncul ide kami untuk membuat suatu produk pembersih lantai menggunakan ekstrak belimbing wuluh. Ketiga yaitu visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi, mewujudkan ekstrak belimbing wuluh sebagai pembersih noda tanpa bahan kimia. Misi yang pertama mengurangi penggunaan bahan kimia pada pembersih noda, yang kedua meningkatkan value dari belimbing wuluh, yang ketiga menyebarkan informasi mengenai manfaat belimbing wuluh. Dengan tujuan yang pertama, untuk mengatasi permasalahan penggunaan pembersih lantai keramik yang bersifat kimiawi yang dapat merusak keramik itu sendiri jika digunakan secara terus-menerus. Yang kedua, untuk menambah value dari belimbing wuluh tersebut.
Keempat yaitu jenis produk yang ditawarkan, yaitu belimbing ulu sebagai pembersih alami pada noda, dengan variabel bebas yaitu ekstrak belimbing ulu dengan variabel terikat noda pada lantai. Yang kelima itu status hukum dan kepemilikan. Status usaha belimbing ulu ini milik kelompok 6 perusahaan kelas C. Yang keenam itu partnership, yaitu yang pertama ada pedagang kelontong, yang kedua pemain di industri produk pembersih lantai dan kaca, yang ketiga supplier, yang keempat aplikasi jual beli online. Bagian 4, tim manajemen dan struktur perusahaan. Struktur perusahaan dapat dilihat pada slide, yaitu Direktur dijabat oleh Raffialdi Azlan Kurnia, Operational Manager Jessica Mahaputri, Marketing Manager Latifah Aulia Rasyada, Finance Manager Mayola Fariza, dan HRD Manager Khalid Yusuf. Kemudian peran masing-masing jabatan pada struktur perusahaan. Yang pertama, direktur bertugas untuk memimpin perusahaan dan mengawasi tugas manajer. Yang kedua, operational manager bertugas untuk mengelola dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target bisnis, membantu untuk mengembangkan atau memperbarui prosedur operasi standar untuk semua kegiatan operasional bisnis. Yang ketiga, marketing manager bertugas untuk mengkoordinasikan strategi pemasaran, memimpin promosi produk, dan memonitor pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, Finance Manager bertugas untuk bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan, termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan, mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Dan yang terakhir, HRD Manager bertugas untuk merekrut dan mengelola karyawan, memastikan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan. Bagian kelima, model bisnis. Pada slide ini saya menjelaskan tentang model bisnis. Model bisnis yaitu sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis itu dapat menghasilkan suatu keuntungan. Secara sederhana, model bisnis dapat digambarkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Kedua, strategi pemasaran dilakukan, distribusi, pengiriman, hingga proses penjualan. Yang ketiga, strategi harga yang digunakan, serta metode pembayaran dari pelanggan. Pada slide ini membahas tentang komponen-komponen dalam bisnis model. Yang pertama ada value proposition, yang kedua ada competitive advantage, yang ketiga ada target market, yang keempat ada cost structure. Lanjutan dari slide tadi mengenai komponen-komponen dalam model bisnis. Yang kelima ada key metric, yang keenam ada research, yang keenam ada problem and solution, yang ketujuh ada revenue model, yang kedelapan ada revenue stream, yang kesembilan ada profit margin. Selanjutnya saya ingin membahas manfaat dari model bisnis. Yang pertama, unggul dari kompetitor. Yang kedua, menarik perhatian investor. Yang ketiga, manajemen keuangan yang teratur. Baiklah, pada slide ini saya ingin membahas macam-macam model bisnis. Yang pertama ada franchise, yang kedua ada subscription, yang ketiga ada marketplace, yang keempat ada dropship, yang kelima ada manufaktur. Bagian keenam, analisis pasar. Selanjutnya yaitu market analysis, yaitu suatu kegiatan penganalisaan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Ini terbagi atas 2. Yang pertama, segmentasi dan target pasar, yaitu meliputi masyarakat dan semua kalangan terutama ibu rumah tangga. Yang kedua, analisis pesaing. Untuk menghadapi pesaing penjualan pembersih alami, kami melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT, yang pertama itu ada strength, yaitu kekuatan. Kami menggunakan bahan alami. Yang kedua, produk pembersih lantai ini bersifat ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak begitu memerlukan lahan atau tanah yang luas. Yang keempat, mengandung asap oksalat yang ampuh untuk membersihkan lantai dan kaca. Yang kelima, harga cukup terjangkau. Selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Karena tanaman yang sedikit, maka kita harus memperbanyak menanam belimbing ulu. Yang kedua, menghindari harga jual produk yang tinggi. Yang ketiga, kemasan yang biasa tidak bisa menambah nilai jual, maka kita harus mendesain kemasan semenarik mungkin. Yang keempat, memiliki stok yang banyak. Selanjutnya itu opportunities, yaitu yang pertama peluang dari belimbing ulu yang biasanya terbuang sia-sia, maka dapat menambah lapangan pekerjaan bagi penduduk untuk menambah value dari belimbing ulu tersebut. Yang kedua, maraknya penggunaan pembersih lantai dari bahan kimia. Kali ini kita hadirkan pembersih lantai dari bahan alami. Selanjutnya yaitu threats. Karena bahan yang bersifat alami, kita dapat terkendala pada proses pengawetan dan membuat kualitas tetap terjaga. Yang kedua, ketidakmatangan rencana dapat membuka peluang untuk pesaing dalam mengambil alih pasar. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang masih sederhana. Bagian ketujuh, ekonomi bisnis. Baiklah, Raffi di sini ingin menjelaskan tentang ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis adalah suatu ilmu ekonomi terapan yang mana bertujuan untuk menganalisa usaha bisnis berdasarkan teori ekonomi dan metode kuantitatif. Ruang lingkup ekonomi bisnis ini ada 2 bidang pengambilan keputusan, yaitu yang pertama masalah internal, yang kedua masalah eksternal. Lanjut ke slide nomor 2, yaitu masalah operasional atau internal. Masalah ini adalah suatu masalah dalam bisnis yang masih bisa kita kendalikan.
Nah, apa saja contohnya? Yang pertama, apa produk yang kita hasilkan dan bagaimana kelemahan produk kita terhadap produk yang lain, serta apa kelebihan produk kita ini, dan lain sebagainya. Dari slide 2 tadi, terdapat beberapa contoh masalah internal yang disebutkan. Maka, masalah-masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan dengan prinsip atau teori ekonomi. Di antaranya, ada analisa pemerintahan, teori produksi, analisa biaya, teori harga, teori laba, alokasi sumber daya, analisis modal investasi, manajemen persediaan, dan periklanan. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu masalah lingkungan atau eksternal. Masalah ini tidak bisa kita kendalikan, contohnya seperti kondisi yang berlaku di pasar, tenaga kerja, pasar modal, kebijakan pemerintah, kebijakan moneter, dan lain sebagainya. Bagian ke-8, rencana pemasaran. Yang selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Tujuan dari rencana pemasaran ini yaitu agar produk terjual, menjaga kebutuhan calon pelanggan, dan memperoleh keuntungan. Bagian-bagian dari rencana pemasaran ini, yang pertama target pasar. Target pasar kami yaitu ibu-ibu rumah tangga dan perkantoran. Yang kedua, lokasi pemasaran. Produk kami ini akan dijual di supermarket, pasar, serta aplikasi jual beli online seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Yang ketiga yaitu tentang rencana promosi. Rencana promosi. Di sini kami akan menerapkan 4 jenis rencana promosi. Yang pertama, dengan cara mendatangi langsung target pembeli. Hal ini dilakukan dari rumah warga yang satu ke rumah warga yang lainnya. Yang kedua, dengan melalui sosial media. Hal ini diterapkan dengan Instagram, WhatsApp, serta Facebook. Yang ketiga, bekerja sama dengan warung eceran atau minimarket sekitar. Seperti yang kita ketahui, apabila kita baru memulai bisnis, tentunya kita belum mempunyai pelanggan tetap. Jadi, jika bekerja sama dengan warung serta minimarket sekitar, maka itu akan membantu kita dalam mempromosikan barang dagangan kita. Yang keempat, dengan cara membuat iklan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat spanduk di tepi jalan yang disertai dengan kontak person serta lokasi untuk membeli produk yang kita jual. Kemudian juga dapat dilakukan dengan cara membuat brosur. Bagian 9, rencana desain dan pengembangan. Rencana desain dan pengembangan. Usaha ini dikembangkan dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Mencoba varian wangi dari pembersih lantai, dari belimbing ulu seperti lemon, serai wangi, dan lain-lain. Nama produk kami nantinya WC21 dengan kemasan botol 600 ml. Dengan modal pengembangan usaha, produk WC21 dari modal sendiri sebesar 2 juta. Rencana operasional. Yang pertama, lokasi. Kami memilih lokasi yang strategis, yaitu pasar dan pemukiman padat penduduk. Dan kami juga menjual di aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Dan menitipkan di toko, minimarket, supermarket. Yang kedua, fasilitas dan peralatan. Alat botol 600 ml, blender, mangkok atau ember, toples, saringan, dan untuk bahan, belimbing ulu sebagai bahan baku utama, serai wangi, lemon, bunga mawar, bunga melati, pandan, dan lain-lainnya sebagai varian wangi, kemudian air bersih. Ketiga, proses produksi. Yang pertama, pembersihan bahan baku utama dan campuran, kemudian proses fermentasi belimbing ulu, selanjutnya belimbing ulu dan bahan campuran di blender, kemudian ditambahkan sedikit air bersih dan dilakukannya proses penyaringan. Kemudian kedua bahan disatukan atau dicampurkan, kemudian diaduk merata, kemudian bahan siap dikemas dengan rapi dalam botol 600 ml. Bagian 10, jadwal keseluruhan. Jadwal keseluruhan. Yang pertama, survei lokasi belimbing ulu dan bahan campuran yang terbaik pada minggu pertama. Kemudian pembelian barang dan kelengkapan produk pada minggu kedua. Yang ketiga, kegiatan produksi, yaitu pada minggu ketiga, promosi dan pemasaran. Yang kelima, transaksi penjualan selama 1 bulan. Kemudian yang keenam, melakukan evaluasi produk. Bagian 11, proyeksi finansial. Selanjutnya, proyeksi finansial. Yang pertama, sumber modal. Sumber modal yaitu modal sendiri sebesar 2 juta rupiah. 2. Total biaya produksi. Untuk biaya bahan baku utama, total harga keseluruhan yaitu 240.000. Biaya alat dan bahan dengan total keseluruhan 550.000, kemudian biaya utilitas dengan total harga keseluruhan 280.000, kemudian biaya gaji karyawan dengan total gaji 250.000. Jadi total biaya keseluruhan ditambahkan semuanya yaitu 240.000 ditambah 280.000 ditambah 250.000 ditambah 550.000 menjadi 1.320.000. Yang ketiga, penentuan harga. Biaya BBL 2.000, biaya TKL 2.100, biaya overhead 7.000. Jadi harga pokok HPP sama dengan biaya produksi yaitu 11.100 rupiah per botol. Jadi harga jual yang kami tetapkan yaitu 15.000. Yang keempat, perhitungan laba. Laba yang diperoleh untuk jumlah produksi sebanyak 120 botol yaitu harga jual 15.000 dikurang harga produksi HPP 11.100 dikali jumlah produksi menghasilkan 468.000 laba yang kami peroleh.
Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.